Anu Ibnu Umar qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibi faqala. Jadi terus kemudian Rasulullah pada waktu itu megang pundaknya Ibnu Umar. Faqala terus dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kun fid dunya ana sira ing dalem donya iku kaya sira ka'annaka gharibun iku wong asing. Aw 'abiru sabil utawa wong kang liwat ana ing dalan. Jadi dawuh Rasulullah kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadi intinya urip po. Jadi intinya hiduplah kamu di dunia seolah-olah kamu. Jadi dawuh Rasulullah ke Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia ini selayaknya seolah-olah kamu ini menjadi orang yang asing. Terus dilanjutkan awabilin atau jadi orang yang biru sabil, jadi orang yang dalam perjalanan. Oh biasanya disebut ya, wong sing musafir atau orang yang mengembara. Jadi itu yang dinasihatkan atau diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar, dan juga diwasiatkan juga oleh Ibnu Umar kepada kita semua. Kok ngono wong asing piye? Jadi wasiatnya Nabi adalah hiduplah kita sebagaimana kita orang asing. Kita bayangkan saja, harusnya kalau tadi wong asing, saya atau Mas Yaya dulu datang ke Gayam, tidak kenal orang Gayam, maka Mas Yaya mesti meneng. Wonge meneng. Kalau kita datang di suatu tempat yang kita tidak kenal sama sekali dengan orang di sana, mesti awake dhewe jogo adab, jogo etika, isin, kawangi, pola sing macam-macam meneng tok. Mesti begitu. Ya enggak. Jadi kalau kita datang ke suatu daerah yang kita tidak tahu sama sekali, itulah kita orang pendatang, awal-awal mesti kita menjadi orang yang pendiam, orang yang selalu mengikuti apa yang ada di sekitar, orang yang ngati-ngati tingkai, orang yang selalu menjaga sekiranya tidak melebihi dari orang yang di sekitarnya, orang yang masih di situ. Nah maksudnya asing itu begitu. Maksudnya asing itu awake dhewe urip nang dunya iki ya dadi awake dhewe kaya wong asing. Kaya wong sing barusan di sini. Seperti orang yang tidak kenal sama sekali dengan lingkungan sekitar. Maka sering-seringlah kita menyendiri. Sering-sering awake dhewe nyepi, tidak begitu banyak kumpul. Karena wong asing ya begitu mestinya. Kaki moro-moro, medaya mrono, sering menyendiri. Ini pesannya Rasulullah. Lalu kemudian jadilah orang seperti orang yang dalam perjalanan, jadilah kayak pengembara. Maksudnya apa? Maksudnya awake dhewe dikokon dadi kaya wong musafir iku mau. Kaya apa musafir? Orang musafir, orang yang mengembara, orang yang selalu berjalan, tidak pernah memikirkan dia akan berhenti di suatu tempat dalam waktu yang lama. Niate mampir, ngombe, mangan ngono budal. Kok mandeg maneh cuma istirahat sedikit ngono budal maneh. Nah mestinya kula panjenengan sedaya ya juga seperti itu. Urip nang dunya itu ya cuma ngono tok. Kak pas meneng nang kono gua wis buarangan nang segarane. Kaya-kaya awake dhewe ndak latine pindah nang kuburan. Wis ora begitu api iyo maikar dan sebagainya. Ternyata nanti tetap awake dhewe akan pindah ke mana ya nang kuburan. Nah mestinya awake dhewe hidup di dunia ini ya mestinya memang seperti itu, bahwa dunia ini tidak
akan mungkin menghampiri kita. Wah, dunia ini ndak kira mandek. Ndak kira begitu. Mesti ninggalno awake dhewe dunia ninggalno awake dhewe. Kenapa ketika ke depan umure awake dhewe terus bertambah? Sapa sing katene jemput? Jarane Pak Koyu, ya mate. Maka kematian pasti akan menjemput kita. Dunia pasti akan meninggalkan kita. Semakin kita ngoyo, semakin kita mengejar dunia, ya, kita tidak akan tahu orang-orang malaikat maut akan mendatangi kita. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, lan ono sapa Ibnu Umar yaqulu, dadi ngendikan atau dawuh Ibnu Umar. Jadi kemudian Ibnu Umar nyampaikan pesan, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masya'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Idza amsayta takalane ana ing wektu sore fala tantadiri mongko aja nunggu-nunggu sira as-sabaha ing isu. Wa idza lan tatkalane asbahta ana ing wektu isuk sira fala tantadil masya'a mongko aja nunggu-nunggu sira ing wektu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika lan ngalapo sira saking sehat ira krana lara ira. Wa min hayatika lan saking urip ira limautika karena mati ini ira. Rawahul Bukhari, wis diceritakan dening Imam Bukhari. Jadi kemudian Ibnu Umar juga dawuh, idza amsayta baratan tadhirus sabah, tatkalane kita di waktu sore. Jadi pesannya Ibnu Umar, lek wis sore ojo angen-angen ngenteni isu. Wa idza tatkalane isu ojo angen-angen ngenteni waktu sore. Piye maksudnya ya? Gampangane kalau kita kerja pagi, sakur pagi, kemungkinan pasti ada keinginan, bila semari tak, bila sesuri, apa nasi ngari ya, inginnya segera sore. Kok lewat sore, kaya bos nurul karena kerjanya bengi, pengen dan jam rodas, ingin dan segera tutup gitu. Maghrib jam 10 suwi, rasanya sampai jam 10 saya tengok-tengok ngantuk. Nah ini yang tidak boleh. Yang dipesankan oleh Ibnu Umar seperti ini. Jadi jangan sampai kita angen-angen menunggu waktu. Jadi jangan terus, karena angen-angen ini penggaweannya wong kafir. Tidak apa-apa kita berangen-angen, tapi ya akibatnya wong angen-angen kok kamari-mari. Angen-angen ngono. Lapor tak lapor. Ya tolos. Akan angen-angen. Jadi ini perlu juga agar supaya kita selalu waspada dengan waktu. Artinya kita ketika terlalu menunggu waktu sore, kita tidak sadar bahwa dari pagi menunggu sore, dari sore menunggu pagi, kita tidak sadar bahwa kita semakin lama ketika terus begitu, kita tidak sadar bahwa kita semakin ingin mati. Kalau rasa ingin dan mati koyok bila sesuri, bila selak, bila terus begitu, tidak terasa bahwa umurnya terus bertambah. Nah ini juga menjadi kita harus selalu mawas diri bahwa ya waktu yang ada kita manfaatkan sebaik mungkin dengan ibadah, dengan bekerja yang baik, dengan perilaku yang baik, kumpul dengan masyarakat juga dengan yang baik. Fala tantaru min sifatika, maka aja nunggu sira ing waktu sore ing wa khudh min sifatika, lan ngalapo sira saking sihat sira karena lara ira, dan berharaplah kamu dari sehatmu karena loromu. Maksudnya adalah gunakan sehatmu sebelum
sakitmu. Wa min hayatika limautika, gunakan ini kata-kata mutiara ngono, kata-kata hari ini ngono ya. Wa min hayatika limautika, lan hidupmu sebelum matimu. Ini aslinya kata-kata hadis. Tapi kata-kata ketika masuk ke medsos sudah berubah seolah-olah katanya Pak Yahya, seolah-olah katanya Pak Lukman, padahal ya aslinya hadis. Jadi gunakan sehat kita sebelum sakit kita. Soalnya sakit itu ndak ketemu moro-moro loro. Lha wis loro ya apa sampeyan ngajeni ibadah. Sekarang mungkin ketika masih sehat ngomongnya engko sih gampang dan sebagainya. Karena belum sakit, begitu sakit baru sampeyan krosok. Karena sakit juga sama dengan mati ndak ketemu. Contohnya ya kemarin dia yang saya alami sendiri, berangkat saya tinggal masih enak, makan juga masih sama bareng-bareng, setelah sholat maghrib makan bareng-bareng, berangkat waqiah tengah-tengah moro-moro disusul muta-muta, tiba-tiba disusul sudah sakit katanya. Jadi memang sakit juga tidak bisa ditebak kapan kita tiba-tiba sakit. Sama juga dengan kematian, kapan kita mati juga. Jadi gunakan hidupmu sebelum matimu, ini juga begitu. Jadi ayo kita gunakan masa-masa sisa hidup kita ini damel ibadah, damel nambah-nambahi amal, nambah-nambahi sangu kula panjenengan sedaya adep teng pangeran itu. Soalnya nggak ketemu temenan kapan awake dhewe. Soalnya lek turu sampean ndak rumangsa gitu, bahwa tangi itu ya wis alhamdulillah mestinya. Bisa bangun itu sudah alhamdulillah. Lek sampai yang saya ini turu rumangsa turu iku mati, insyaallah ndak wani turu sampean. Saya pernah merasakan seperti itu ya. Jadi koyo sing terasane koyo kate mati, karena memang ketika dirasakan betul orang lewis tidur mau apa aja sudah, mau ada apa saja di sekitarnya kita sudah tidak sadar, tidak tahu bahwa sekeliling kita ada apa itu. Tangi kok seolah-olah kadang begini senggara kula panjenengan lali seolah-olah sesuk awake dhewe mesti tangi, padahal belum tentu. Turu mari ngono sesuk isu iso tangi iku durung karuan gitu. Karena tidur itu juga mati, sama dengan mati. Karena kita tidak tahu kapan bisa bangun kembali. Moro-moro tak jaga sekali, tak jaga ya ada. Siarannya itu terkait dengan hadis yang ke-40. Jadi hadis yang ke-40 pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar juga memberikan pesan kepada kita yang pesannya ini sering dibuat kata-kata mutiara di media sosial. Jadi tetap kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin, gunakan sehat kita semaksimal mungkin, gunakan hidup kita semaksimal mungkin untuk terus nambah-nambah amal ibadah kula panjenengan sedaya kabisane adep pangeran Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Menawi ada pertanyaan tentang orang musafir. Kalau kita jadi orang musafir, apakah ada ketentuan waktu, tanggal waktunya berapa tahun atau sesuai dengan upah yang kita bawa? Kalau umpama upah yang kita bawa belum berhasil, apakah masih bisa diperpanjang waktu? Upah ini uno? Ya? Upah ini uno? Misi. Oke. Pertanyaannya cukup cekap. Dari Pak Yanto, ada kira-kira waktu yang harus ditentukan ketika orang menjadi musafir? Musafir nopo riyen iki. Jadi musafir seperti apa yang ditanyakan Pak Yanto, tapi yang jelas ada beberapa memang kelompok yang jamaah tabligh lah memang memberi jatah 1 tahun, 2 tahun kan ngoten.
jamaah tabligh tapi mungkin. Kalau itu saya kira bukan berkaitan dengan apa yang ada di ketentuan terkait dengan musafir. Saya kira musafir itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Beda dengan yang di atas ini ya, seolah-olah menjadi pengembara, bukan menjadi musafir yang sebenarnya. Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan menuju tujuan yang akan dituju. Wis tutup berarti tutup musafir mana? Kok balik mana nang omahe berarti musafir lagi. Jadi tidak ada ketentuan waktu untuk musafir yang secara umum. Tapi musafir yang ditanyakan mungkin seperti Pak Yanto ono misi, ya saya kira selama misinya selesai ya berarti cukup sampai dia kembali lagi ke rumahnya, kembali ke keluarganya, baru leren jadi musafir. Tapi saya tidak paham kalau jamaah tabligh huruf apa ini. Ada jamaah tabligh yang memang mewajibkan jamaahnya atau anggotanya untuk apa bahasanya huruf. Jadi memang harus melakukan perjalanan jalan kaki untuk singgah untuk dakwah, mengajak masyarakat sholat, berhentinya di musola, di masjid, di musola masjid. Itu kalau tidak salah ono sing 40 dino cuma ono sing 1 tahun gitu. Dan itu ya saya kira tergantung masing-masing, dan itu bukan ketentuannya itu yang banyak terjadi. Mungkin itu ketentuan organisasi mengukur hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, diukur 40 dino, 100 tahun, dan Anda paham dengan itu. Yang jelas mungkin kalau bagi jamaah tabligh misinya belum selesai, berarti tugas urusnya belum selesai, tetap harus jadi musafir tinggal keluarga. Tapi Pak Lukman tidak bilang gitu. Tapi yang jelas musafir di sini adalah orang yang betul-betul dalam perjalanan menuju ke satu tempat. Tujuannya kemana-kemana ya terserah kita mau kemana. Tapi yang jelas biasanya tujuan itu wong musafir ini ya ukurannya berapa kilo ya, disebut musafir lah wis. Yo intinya dalam perjalanan lah. Soalnya orang ketika ukurannya kapan orang itu boleh menjamak atau mengkosor sholat, ukurannya di situ mungkin baru disebut musafir. Tapi lek aku nang Jember yo itu musafir karena memang sholatnya masih tetap punya kewajiban, tidak bisa dijamak ataupun dikosor. Saya kira itu terkait dengan musafir. Ada yang lain? Yang lain saya kira tambahan, karena kondisi kita juga di Indonesia saat ini seperti ini, monggo juga bijak-bijak kita dalam menyerap informasi, menyerap berita yang ada di media sosial, di Facebook, di Twitter dan sebagainya, karena kita kadang lali tidak memperhatikan sopo sing nge-share, sopo sing gawe berita tanpa kejelasan. Seolah-olah ono berita kayak ini langsung dipercaya 100%, padahal sing nyeritakno tri. Bisa jadi seperti itu. Orang yang mungkin nggak begitu paham medsos, moro-moro gawe di share ke medsos. Yang penting pokoknya dia punya komen yang banyak, punya like yang banyak. Kita tiba-tiba langsung menelan informasi itu tanpa ada filter. Ini yang juga perlu kita pahami, harus kita hati-hati, karena ini arahnya juga sudah mulai tidak beres. Arahnya sudah mulai ajakan-ajakan untuk melakukan pengerusakan sampai ada di BEM UI yang rencananya mau mengadakan unjuk rasa tanggal berapa kemarin itu nggak jadi karena khawatir. Ini sepertinya memang ada yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan kerusuhan. Nah, kita terus hati-hati lah. Intinya lagi sejarah, ya nanti tetap akan bermasalah dengan hukum.
Oh itu yang jarak rumahnya si A, si B, si C itu kan sekarang sudah mulai CCTV ini mulai digoleki, mulai ditangkepi. Kan dengan itu hati-hati yang jarah ya tetap nyolong bahasanya itu ngerampok, bukan terus menyita dan sebagainya. Tapi ya jenenge wong pegel kula panjenengan sedaya ya padha aja. Tompes itu sebenarnya. Tapi ya jangan kita terus ikut-ikut seperti mereka, hati-hati lah. Tetap bisa hati-hati karena di Jember juga beberapa hari ada juga demo, meskipun kadang beritanya nggak nyampe ke kita. Kalau demo cili-cili kadang kita juga nggak tahu karena emang filternya juga luar biasa sudah. Ya intinya hati-hati ya, moga-moga bangsa ini tetap aman, damai, tidak ada apa-apa. Ya emang karena sumpah bisa memang isu pajak, mulai awal isu gas sudah diecer, pajak, bensin, pembuaran, macam-macam kok ono kenaikan, muncak kabeh itu. Jadi itu kajian kita malam hari ini mungkin memberikan manfaat dalam beberapa yang alamin. Seperti biasa, Al-Fatihah yang pertama diaturkan datang Sinten Mawon pada malam hari ini yang sudah memberikan hadiah sedekah kepada kita semua. Moga-moga sedekah hadiah ini